Selamat malam pemirsa Meja Budar, kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Feni Anastasia. Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2015 bahwa sejak kemarin secara resmi seluruh minimarket di seluruh Indonesia dilarang untuk menjual minuman beralkohol. Memang pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi beberapa wilayah-wilayah pariwisata. Tetapi kemudian di Jakarta muncul wacana, dalam hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang wacana ini akan mengizinkan beberapa saja toko yang khusus menjual minuman beralkohol. Ini memang masih sebatas wacana, tetapi kemudian sudah menimbulkan pro dan kontra. Ada yang pro, tetapi dengan beberapa syarat, tetapi ada yang jelas-jelas tidak setuju dengan wacana tersebut. Saya nanti akan berbincang dengan beberapa narasumber, salah satunya sudah bersama saya Pak Tutum, selaku Vice President ya dari Asosiasi Pengusaha Retail atau APRindo. Pak Tutum, nanti kita berbincang lebih lanjut mengenai hal ini, namun kita lihat dulu informasinya berikut ini. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan aturan terkait pelarangan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Kementerian Perdagangan menilai selama ini pengawasan penjualan minuman beralkohol di minimarket tidak maksimal. Saat ini diketahui masih ada anak di bawah umur yang membeli minuman beralkohol di minimarket. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menegaskan peraturan tersebut diberlakukan di seluruh minimarket di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Singapura saja secara tulis, secara besar, setengah 11 saya sudah tidak boleh dijual minuman beralkohol karena mengganggu, sehingga banyak masalah. Kami ini kita diminta di minimarket untuk tidak boleh. Jadi nanti yang diizinkan adalah hanya di restoran dan harus minum di tempat. Yang kedua, ini sebetulnya mengganggu kepada masyarakat itu. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menolak peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan penjualan minuman alkohol di minimarket. Menurut Ahok, pelarangan tersebut justru akan memicu timbulnya pasar gelap penjualan minuman keras. Hal tersebut dinilai justru akan menyulitkan pemerintah mengendalikan pabrik-pabrik minuman beralkohol. Pengalaman bir kan di bawah 5%. Misalnya kasus bir. Dulu waktu film-film Al Capone Chicago itu kalau kita nonton, itu di bagasi itu jualan bir itu. Nah kalau kita lihat datanya di Amerika dulu, ketika dilarang, justru terjadilah pasar gelap. Pasar gelap lebih konyol. Dan kita nggak bisa kontrol pabrik-pabrik. Nah kalau dibatasin 21 tahun baru boleh beli, kita tahu siapa yang beli, ini malahan turun dia angka kriminal seperti itu. Sebelumnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2014, minuman beralkohol golongan A atau dengan kadar alkohol di bawah 5% bisa dijual di minimarket. Aturan ini segera direvisi dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2015. Nah ini memang secara resmi sejak kemarin nih Pak Tutum ya, seluruh minimarket sudah tidak boleh lagi menjual minuman beralkohol. Kalau Pak Tutum sendiri ini terkait dengan masalah tidak bolehnya ini dulu di minimarket, bagaimana pendapat Anda? Ya, kami pasti menaatin aturan yang ada. Jadi sudah diberlakukan sejak kemarin dan seluruh anggota APRindo yang berjejaring sudah tidak menjual. Terbukti dengan beberapa media yang hari ini memuat berita-berita memang tidak ditemukan di anggota kami. Itu ya, sudah tidak Saya ada pastikan. Lagi.
Anda juga turut mengawasi misalnya hari ini sejak bagaimana? dikeluarkan peraturan ini dari 16 Januari sampai per hari kemarin, kami juga terus sosialisasikan kepada anggota. Ini sudah dikoordinasikan dengan beberapa industri dan distributor untuk meretur produk-produk tersebut. Masalahnya kan peraturan tersebut kan bukan hanya kepada kami. Di situ disebutkan juga kepada pengecer lainnya. Pengecer lainnya kan berarti ada warungan, toko minimarket individual yang itu. Apakah pemerintah memikirkan hal tersebut? Yang jika mereka tidak mempunyai sistem retur. Nah, saya kira pemerintah berkewajiban juga dinas-dinas membantu mereka. Kalau kami ya dengan by system tinggal mengembalikan produk tersebut. Yang kasihan industrinya sebetulnya. Oke, Anda memikirkan yang bagaimana dengan pengecer-pengecer ini yang industri saya kecil? Saya kira karena gitu peraturan di sana menyebutkan yang boleh menjual hanya supermarket dan hypermarket. Di sini nanti ada problem tersendiri. Seakan-akan nanti kami menitip hal tersebut kepada pemerintah. Bukan itu maksudnya. Nah, peraturan tersebut mengatakan yang boleh menjual hanya supermarket dan hypermarket. Di luar itu tidak boleh jual. Artinya menurut Anda ini sebenarnya belum apa ya, keseluruhan ada yang perlu direvisi begitu dari peraturan itu? Begini, soal revisi hak Kementerian Perdagangan, tetapi terbukti dengan kemarin minggu lalu Pak Menteri dengan inisiatifnya dengan baik ketemu dengan masyarakat Bali yang di area wisatanya mendapatkan masukan yang baik. Akhirnya tadi mulai berlaku ada juknis dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Baru hari ini ya? Iya. Untuk wilayah-wilayah wisata tertentu diberikan kelonggaran ada dengan berbagai ketentuan pastinya diperbolehkan gitu. Ini khusus di Bali saja ya tapi ya? Katanya untuk wilayah-wilayah yang memang area wisata yang dikembalikan lagi ke pemerintah daerahnya dengan berbagai ketentuan pastinya di dalam itu. Baik, ini juga kemudian ada wacana di Jakarta terutama di ibu kota ini. Pak Ahok terutama akan mengeluarkan izin begitu kan bagi beberapa sebetulnya toko. Yang dikatakan Pak Ahok itu bukan hal baru, sudah banyak toko-toko minuman beralkohol, tetapi mereka mempunyai izin khusus, bukan hanya sekedar kelompok golongan A. Saat ini sudah banyak menurut sudah Anda? Banyak toko minuman beralkohol, tetapi mereka dikontrol oleh dengan izin-izin khusus itu gitu. Mereka boleh menjual bahkan di kelompok golongan B dan C gitu. Coba lihat di beberapa pusat belanja sudah ada, tetapi itu terisolir sendiri gitu. Nah, yang mungkin dimaksud Pak Ahok adalah bagaimana golongan kelompok A yang tidak boleh dijual di minimarket maupun toko-toko kecilnya, dia ingin memberikan izin tetapi dengan toko khusus, tidak dicampur dengan produk-produk lainnya. Apalagi kemudian sekarang memang Jakarta sudah mentaati juga ya, seluruhnya sudah tidak ada lagi begitu kan? Saya kira ini kan satu aturan. Kalau kami kan dagang ini dengan harus mengikuti berbagai aturan. Saya kira kami mematuhi peraturan tersebut. Tetapi harusnya kami juga memberikan input, pendapat yang apa yang akan timbul di masalah di lapangan. Apa misalnya menurut Anda? Nah, kita melihat negeri kita ini begitu luas, begitu indah, begitu warna-warni, begitu heterogen. Apakah kita bisa menyamaratakan Republik ini dengan satu peraturan yang sama? Saya kira tidak bisa. Ini kan masalah penjualan, bukan masalah ideologi negara. Kalau ideologi negara betul. Ini masalah di satu kelompok masyarakat tertentu secara kultur mereka tidak ada melarang loh. Contoh Bali, Manado, Papua, sebagian di wilayah Sumatera Utara. Mereka menanyakan bagaimana mereka untuk menikmati hal tersebut yang secara kultur ya di hari raya mereka bisa gampang mendapatkan ini. Supermarket dan hypermarket tidak ada di Papua, hanya ada di kota-kota tertentu. Papua itu begitu besar,
Jadi mereka dikebiri untuk tidak boleh menikmati hal tersebut. Harus dicarikan jalan keluar. Di situ tidak ada anggota Aprindo yang buka minimarket. Saya hanya ingin menyuarakan ini agar peraturan tersebut Pak Menteri bukan mungkin akan memberikan jalan keluarnya. Kami tidak hanya memikirkan kami. Minuman beralkohol itu Tapi sangat kemudian kecil. sudah ada solusinya kan itu. Hari ini kemudian dikeluarkan. Betul, nah itulah yang saya bilang kebijakan Pak Menteri ini sangat baik untuk mendengarkan lagi pihak-pihak yang mungkin terlewat di dalam membuat peraturan tersebut. Intinya niatnya saya kira sangat baik. Hanya cara penempatannya yang kurang pas. Lalu bagaimana dengan usaha nih Pak Ahok yang katanya akan masih wacana Bang ya akan memberikan izin bagi beberapa toko yang khusus ini menjual alkohol ya di situ saja dengan syarat-syarat tentunya. Iya, tetapi sekali lagi ini kan bukan produk yang industrinya ada kok kita izinkan kok. Jadi kalau sebetulnya secara gamblang, Anda setuju atau tidak artinya? kalau niatnya adalah untuk mempermudah, saya kira tetapi haruslah dengan cara-cara kalau jual kan hanya mempersulit orang. Apakah tercapai? Lebih diperketat lagi atau bagaimana? Betul, peraturan sebelumnya sudah sangat baik, saya kira. Bagaimana tata niaganya, bagaimana cara penempatannya, siapa yang boleh membeli, di situ tertera sangat jelas. Bagaimana Saya kira pengawasannya hanya nanti? yang kurang cara pengawasan dan implementasi peraturan itu yang Bagaimana biasa. menurut Anda? Nanti kita lanjutkan ya Silakan. perbincangan ini segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Meja Bundar. Kami kembali lanjutkan perbincangan. Kita tidak hanya berdua Pak Tutum, sudah ada tamu saya yang lain, ada Pak Musni Umar. Selamat malam Pak Musni selaku sosiolog. Juga ada Ustadz Yusuf Mansur yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Kita akan berbincang lebih lanjut mengenai apakah nanti rencana atau wacana Pak Ahok ini untuk memberikan izin bagi beberapa toko yang khusus menjual alkohol ini akan terlaksana begitu kan ya. Nanti kita lanjutkan berbincang, namun saya akan ajak pemirsa untuk bergabung dengan rekan saya Yudi yang saat ini akan mengabarkan sesuai dengan pantauannya bagaimana di lapangan di daerah Matraman, Jakarta Timur. Yudi silakan. Baik Feni dan juga pemirsa Meja Bundar, seperti yang diberitakan sebelumnya, pada tanggal 16 April 2015 sudah ada pembatasan dalam peredaran minuman beralkohol. Ini mengacu pada aturan Kementerian Perdagangan nomor 6 tahun 2015 bahwa akan ada aturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Jadi tidak bisa diperjualbelikan dengan bebas di beberapa tempat restoran dan hotel dan lain-lain. Dan juga di tempat-tempat tertentu akan diatur di mana minuman-minuman bisa diperjualbelikan. Dan juga untuk minuman beralkohol yang kadar alkoholnya 5% atau golongan A sendiri, minuman tersebut juga disebutkan bahwa tidak bisa diperjualbelikan dengan bebas seperti di minimarket di tempat di mana saya berada seperti saat ini. Tapi mungkin masih memungkinkan diperjualbelikan di supermarket atau di tempat yang lebih besar. Pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bahwa ia mengusulkan untuk membuat satu toko ya yang menjual khusus untuk minuman beralkohol. Nanti yang akan membeli di sana tidak boleh sembarangan pemirsa. Nanti akan ada aturan menggunakan KTP serta juga pembatasan usia di atas 21 tahun boleh membeli minuman keras ini untuk membatasi bahwa anak-anak tidak boleh untuk membeli minuman beralkohol. Tentu saja hal ini membuat pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia, mereka merasa keberatan bahwa aturan dari pemerintahan dari Kementerian Perdagangan harus ditegakkan dan benar-benar dibatasi dan mengikuti apa yang sudah diaturkan. Di tempat saya saat ini berada pemirsa adalah
Sebelumnya sebelum ada aturan tersebut memang masih ada beberapa minuman beralkohol yang dijual di dalam minimarket begitu. Jadi tidak jarang kalau Anda lihat di sebelah belakang saya sini, tidak jarang kita melihat ada yang nongkrong begitu sambil ada botol minuman beralkohol yang ada di meja. Namun saat ini seperti yang sudah ditetapkan tanggal 16 April tidak lagi diperbolehkan. Saya pun tidak menemukan adanya minuman beralkohol yang diperjualbelikan dengan bebas. Itu yang membuat saya penasaran. Mari kita tanya, bagaimana sebenarnya tanggapan dari masyarakat terkait dengan hal ini? Di sebelah saya sudah ada dengan Bapak siapa, Pak? Pak Dodi. Pak Dodi sering Pak ngumpul di sini, Pak? Sering, Pak ya? Ya. Biasanya dengan siapa? Dengan teman-teman. Ya. Pak, ada pembatasan untuk penjualan minuman keras, minuman beralkohol tidak boleh lagi diperjualbelikan. Bapak setuju dengan itu? Menurut saya sih bukan lagi pembatasan, tapi sebaiknya mungkin dihilangkan untuk minimarket atau supermarket sebagian. Dan saya rasa kalau penjualan di minimarket, saya rasa untuk kalangan muda atau generasi muda merusak. Saya rasa sebaiknya memang dihilangkan. Sebaiknya dihilangkan menurut Pak Dodi. Pak Dodi, kata Gubernur DKI Jakarta, beliau bilang bahwa nanti akan ada toko khusus untuk yang menjual belikan minuman keras. Jadi kalau mau beli minuman keras boleh, tapi di tempat itu. Setuju nggak Pak? Nggak setuju. Kenapa Pak? Nggak setuju. Karena sama aja, mereka tetap utak-umpet untuk masalah minuman keras. Walaupun diatur, sebaiknya jangan. Iya, kucing-kucingan aja mereka itu. Sebenarnya jangan. Menurut saya begitu. Menarik pemirsa, ada satu warga, terima kasih Pak Dodi, yang menyatakan bahwa ia benar-benar tidak setuju apabila minuman keras, minuman beralkohol masih akan diatur. Beliau setuju, Pak Dodi dibilang bahwa semuanya harus benar-benar dihilangkan. Kita coba tanya satu lagi dengan yang lebih muda di sini. Dengan Mas siapa Mas? Herdi. Mas Herdi. Mas Herdi, setuju nggak Pak dengan aturan Kementerian Perdagangan bahwa minuman beralkohol akan dibatasi? Kalau mendapat saya sendiri kurang setuju. Karena saya sering nongkrong malam juga, sering keluar malam juga. Kalau beli minuman kan saat ini peraturannya harus di supermarket besar. Kalau di yang sekarang kan lebih susah jadinya. Kalau yang dulu kan bisa pakai ID card. Kalau sekarang udah sama sekali nggak bisa, udah bersih. Jadi Mas nggak setuju ya dengan aturan itu ya? Nanti katanya gubernur kita mau bikin toko khusus, nanti di situ baru boleh tuh beli minuman-minuman keras. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak? Kalau saran saya sih, kalau bisa sih minimarket juga boleh sih dikasih juga. Jadi menurut Mas harusnya di minimarket juga boleh gitu ya, ada penjualan minuman keras ya. Nah ini pernyataan yang berbeda juga ternyata pemirsa. Di sebelahnya kita coba berbincang dengan Mbak siapa Mbak? Maya. Mbak Maya juga sering nongkrong di minimarket di malam hari. Lumayan sering. Setuju nggak Mbak dengan aturan sekarang? Setuju sih, jadi lebih terkontrol kalau misalnya, jadi nggak sembarangan usia gitu kan, jadi anak-anak nggak bisa untuk membeli minuman beralkohol, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada di tempat khusus yang jual belinya di situ, yang di tempat lain boleh? Iya boleh, tapi kan berarti kan itu udah ada aturan-aturan tersendiri gitu kan untuk yang boleh membeli minuman beralkohol tersebut. Ya. Jadi mensupport dengan ide Gubernur DKI Jakarta, boleh deh kalau misalkan jual minuman beralkoholnya di satu toko tertentu gitu. Iya, saya support kok. Oke, ya. Ada ternyata memang pemirsa kita ketahui banyak tanggapan-tanggapan yang berbeda. Kita coba tanya lagi. Di sebelah sini ada Bapak lagi nih, sedang makan kayaknya nih. Pak, kita ganggu sebentar boleh ya Pak ya? Boleh. Bapak siapa Pak? Saya Ronald. Pak Ronald, Kementerian Perdagangan membuat aturan, nanti katanya di
dilarang penjualan minuman keras dengan bebas, Pak. Sependapat nggak Pak dengan aturan itu? Saya pikir saya sependapat, karena minuman keras itu terbukti lebih banyak menimbulkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Apabila itu tidak dikontrol dengan baik, maka saya pikir itu akan menjadi masalah. Pak, kontrol tadi saya garis bawahi, Pak. Nah, sekarang ini Gubernur DKI Jakarta kita ada usulan nih, ingin mengontrol dengan ketat aturannya, tapi dengan memberlakukan penjualannya di tempat tertentu. Di satu toko, nanti khusus di sana baru boleh beli, di tempat lain nggak ada, Pak. Kayak itu setuju nggak, Pak, kalau dikhususkan di tempat tertentu? Itu yang maksudnya kontrol. Jadi kalau ada satu tempat yang ditentukan, maka pasti dalam proses pembeliannya akan dikontrol siapa yang boleh membeli dan seberapa banyak pembelian. Jadi kalau pembelian adalah untuk konsumsi yang terbatas, maka kontrol itu akan menjadi lebih baik. Jadi tidak dihilangkan, langsung dilarang begitu saja semuanya ya, tapi diatur begitu, Pak ya? Iya, karena memang ini kan ada kebutuhan dari masalah pariwisata misalnya. Ada juga kebutuhan yang lain. Saya pikir menurut saya tidak harus dilarang sepenuhnya, tetapi mungkin perlu ada pembatasan. Terima kasih Bapak ya. Ya, setelah saya bertanya dengan beberapa warga yang biasanya nongkrong di malam hari di beberapa minimarket, pemirsa, memang ada pernyataan-pernyataan yang berbeda. Salah satu di antaranya ada yang setuju. Tadi juga saya dengarkan bagaimana beliau mengemukakan bahwa mereka merasa resah dengan keprihatinan adanya peredaran minuman beralkohol yang sudah begitu memprihatinkan ya. Kemudian juga ternyata ada juga masyarakat yang merasa minuman beralkohol boleh saja asal diatur sesuai dengan aturan yang ada. Ini adalah langsung saya laporkan dari titik di Matraman, di salah satu minimarket di Jakarta Timur. Dan tadi juga saya sempat masuk ke dalam, pemirsa. Di dalam tadi saya melihat bagaimana minuman ringan di sana, tidak ada satupun yang menjual minuman-minuman beralkohol dan minuman keras. Ini artinya sudah ada yang sudah mengikuti dengan aturan Kementerian Perdagangan tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Meja Mudar. Kembali ke Feni. Ya, baik, terima kasih Yudi Handoyo, laporan Anda langsung dari Matraman, Jakarta Timur. Tadi kalau kita lihat banyak sekali tanggapan ya, ada yang pro, ada yang kontra begitu kan. Ini memang masih sebatas wacana Pak ya. Memang masih nanti kalau memang banyak yang menolak, kemungkinan memang tidak akan dilanjutkan begitu kan. Nanti kita akan lanjutkan. Apakah juga menurut Pak Tutup ini wacana ini selaras dengan tadi, menurut Anda kan tidak semuanya harusnya disamaratakan begitu kan. Memang harus ada yang boleh juga begitu kan. Memang wilayah kita ini kan saya kira ya, dengan berbagai karakteristik yang berbeda, itu harus dihormatin. Baik, itu ya, aja. Ya. Nanti kita lanjutkan ya perbincangan ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Meja Bundar. Ke Pak Musni ya, Pak Musni, kalau tadi Pak Tutum setuju sepertinya dengan rencana Pak Ahok begitu kan, dengan tentunya dengan syarat-syarat khusus juga, walaupun itu ada toko khusus, ada yang syarat khusus misalnya umur tertentu di atas 21 tahun yang boleh masuk begitu kan, kemudian menunjukkan identitas segala macam, mungkin itu. Kalau Anda setuju atau tidak? Ya, saya sudah mencoba membaca Undang-Undang Nomor 74 ya, tahun 2013 itu pengendalian ya dan pengawasan minuman beralkohol. Nah, di situ sebenarnya sudah ditentukan boleh misalnya di restoran, kemudian di hotel dan lain sebagainya.
Nah, saya khawatir kalau kita buat peraturan baru lagi atau membuat tempat-tempat tersendiri, itu kemudian menimbulkan masalah baru. Kenapa? Yang jadi persoalan di negeri kita ini kan pengawasan kita lemah sekali, Pak. Jadi maksud kita baik untuk memberi kesempatan orang-orang yang mau minum di situ dan lain sebagainya, tetapi kemudian tidak bisa lagi terkontrol dengan berbagai kepentingan. Jadi menurut saya lebih baik undang-undang yang sudah ada, kemudian tadi itu sudah dijelaskan lebih rinci lagi oleh peraturan Menteri Perdagangan itu yang nomor 6 tahun 2015 itu saja yang kemudian diefektifkan dengan pengawasan dan sebagainya. Sementara itu juga kita mesti memperhatikan tempat-tempat yang daerah-daerah yang memang sudah untuk sementara sekarang ini dalam tanda kutip sudah menjadi budaya, misalnya di Papua itu sulit sekali, Pak. Tetapi dalam jangka tertentu itu kita harus memberi pembelajaran pada mereka, memberi penyadaran bahwa ternyata minuman alkohol itu sebenarnya lebih banyak kerusakannya kepada yang bersangkutan ketimbang dengan manfaatnya. Tapi ini budaya yang ditanamkan oleh penjajah itu yang sudah berakar di situ, itu pelan-pelan harus dikembalikan lagi kepada postur yang sesungguhnya bagaimana bangsa ini ke depan. Artinya menurut Anda tidak perlulah itu membuat toko khusus, hanya perlu saja yang lama peraturan lebih dipertegas lagi begitu ya? Saya kira begitu, Pak, karena sesungguhnya yang harus dikerjakan, katakanlah misalnya DKI itu banyak sekali, Pak. Dan menurut saya itu kalau ini membuat tempat-tempat baru itu ada yang lebih perlu itu. Bagaimana itu membangun kekuatan ekonomi orang-orang bawah itu. Kalau itu udah kuat, kemudian mereka berpendidikan, saya kira kan mereka bangkit sendiri, Pak. Pasar murah. Artinya tetapi juga sosialisasi juga penting, begitu. Saya pendidikan, penting. edukasi ke masyarakat penting. Ini nampaknya juga kita butuh peran ulama seperti Ustaz Yusuf Mansur ini ya. Ustaz gimana nih? Minum. Banyak air putih saya. Gitu ya. Mau minum air putih. Pak tutup doa saya. Gimana Ustaz kalau menurut Anda, Ustaz? Saya mau cerita pengalaman. Ada seorang kawan saya datang ke saya, Pak. Dia bilang, Ustadz, aduh usaha saya down. Toko saya sepi. Omset saya turun. Iya, entah gue lihat. Gitu. Dia pikir gue dukun nih. Lihat nanti gue naikin gitu. Padahal maksud saya mau nanya. If you are Muslim, lu sholat enggak? Kalau lu Muslim, karyawan lu gimana sholat? Saya mau nanya itu sebenarnya. Maka saya ke TKP. Tapi begitu saya ke TKP, di depan dia punya store itu, dijual majalah-majalah yang begitu. Begitu? Begitu dah pokoknya. Oke, langsung saya bilang gini, bos, kalau ada rumah bersih, ada teh kucing, bau nggak di rumah? Bau. Ada yang mau datang? Nggak ada yang mau datang. Oke, ini take out. Terus saya lihat lagi, ini apa yang ada di sini? Ya, gitu dah. Gitu. Dia take out. Pak, believe or not, Pak. And then saya pergi lagi tuh. Pergi lagi, cek lagi. Bagus, Pak. Dia punya usaha betah. Yang di take out itu termasuk minuman alkohol ini sepertinya. Ya boy, gitu dah. Artinya saya mau ngasih tahu ke teman-teman pengusaha retail, kalau gue jadi lo, gue nggak mau ada barang-barang yang bikin
yang punya tempat marah gitu. Kan yang punya tempat kan bukan ente. Yang punya tempat Tuhan lu punya kan. Tuhan lu udah kasih. Lu udah dikasih sama Tuhan lu usaha. Bagus. Kenapa harus ada gituan gitu. Tapi orang kalau misalkan nggak dijual di sini, tuh orang pada nyari jalan. Loh, kok solusinya jadi ikut jualan gitu Pak Tutu. Tapi Pak Ustadz. Tapi kita ngobrol. Itu kan satu kasus itu. Tapi mungkin di tempat lain justru laris ya Pak Ustadz ya. Bagaimana Pak Tutum? Iya, itu untuk wilayah-wilayah tertentu Pak Ustadz. Misalnya itu betul. Saya tidak Laris bakal mungkin. ngambil duit kita buat apa? Contoh lain. Soal yang haram-haram nih. Pemirsa jangan ada yang ngambil yang haram itu. Kenapa rugi? Aneh ngomong dari sisi pedagang. Dari sisi dagang, gua sih kalau Wah, ini usahanya banyak soalnya ini. iya benar. Ya. Kalau kita punya usaha Ji, terus kemudian kita ada sesuatu yang melanggar, kita jebol, nggak ada yang sanggup kita lawan. Ya, mohon maaf nih Pak Ustadz. Pak Ustadz kan permisalan di satu wilayah yang memang Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, Pak Ustadz harus bayangin satu wilayah Republik kita ada dengan berbagai ragam dan karakteristiknya. Kita cari solusinya. Nah, itu. Kita cari solusinya. Solusi yang bisa saya ambil dengan sosiolog, dengan siapa yang kira-kira setuju misalkan, precisely edukasi. Bahwa apa yang dilakukan selama ini kan belum tentu benar. Edukasi inilah yang dilakukan oleh Quran. Quran hebat sekali Pak Tutu. Iya. Sebelum dia ngeharamin, diajarin dulu. Bahwa di dalam minuman itu ada manfaatnya. Di dalam memabukkan ada manfaatnya. Tapi kemudaratannya lebih besar. Pada saat ayat itu turun, sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam pun masih minum. Turun kemudian tape yang kedua. Tape yang kedua masih edukasi. Kalau lagi mabok jangan mendekati tempat sholat. Sholatnya tambah nggak boleh. Mendekati aja nggak boleh. Sholat tambah nggak boleh. Barulah beberapa waktu kemudian turun pelarangan mutlak. Nah peran ini belum sempurna diambil pemerintah menurut saya. 2 loh Pak, 2:1 loh Pak. Pelarangannya 1 nih, pendidikannya 2. Betul tidak? Betul. Artinya effort ini dulu harus dipikirin. Saya setuju Pak, tapi harus kan gini, sebagai bapaknya bangsa, sebagai bapaknya daerah, bukankah dia juga mesti mikirin yang lebih besar? Artinya gitu kan, mikir yang lebih besar. Istilahnya bukan saya juga mau ngorbanin yang kecil. Enggak lah, saya gue punyang juga kok jadi gubernur kan. Ini gimana gue yang mau mabuk gimana? Gue bilang lo mau mabuk. Aduh, nanti deh kita lanjutkan daripada mabuk nih. Kita lanjutkan nanti. Apakah solusi yang tadi dikatakan Ustadz itu masih relevan untuk dilakukan ya saat ini ya? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Baik, kita lanjutkan kembali berbincang. Kalau tadi Ustadz Yusuf Mansur mengatakan memang yang terpenting itu adalah edukasi ke masyarakat, begitu kan? Pak Musi, Anda setuju dengan ini? Dan apakah ini masih relevan begitu untuk diterapkan saat ini? Saya kira apa yang disampaikan Ustadz tadi itulah inti masalah besar yang dihadapi negeri ini. Jadi semua masalah begal, masalah miras, semua narkoba, intinya itu pendidikan, Mbak. Tadi misalnya yang Alfi Syahrin itu ya, Dede itu yang akhirnya menjadi pelacur, dia jual diri. Itu pendidikan, Pak. Baik. Pendidikan. Jadi semua yang kita hadapi ini pendidikan. Jadi kalau kita ya? ingin memperbaiki negeri ini,
kita mesti melalui pendidikan Ya, dan ya. pendidikan dari rumah. Dan Rumah sosialisasi itu penting ya. sampai saat Nah, ini. bagaimana orang-orang yang sudah dewasa yang nggak berpendidikan? Saya kira akhirnya mereka harus diberi pendidikan keterampilan. Oke. Bisa mereka diberikan pendidikan di tempat mereka bekerja. Ya, baik. Dan Ini kalau PR sosiolog. iya, iya. PR sosiolog. Maksudnya, Apa? kenapa orang yang pendidikan juga banyak yang korupsi? kurang pendidikan ya. Pak Tutum, tapi sebenarnya kondisi di lapangan itu seperti apa? Kalau mungkin Anda banyak mendapat masukan begitu Ya, dari kondisi di lapangan sekali lagi peraturan yang lama itu sudah sangat bijak. Untuk wilayah tertentu dikembalikan kepada pemerintah daerah. Hampir sebagian besar di Jawa Barat ini kami sudah tidak menjual, kecuali DKI masih memungkinkan. Anda bisa Kalau dari jamin sisi itu ini kemarin tepat ya? Artinya Ya, sebenarnya sudah Kami kompromis kami lah ya. ini kerja by system. Sekali peraturan itu mengatakan tidak, kami tidak. Ya. Nah sekarang masalahnya ini kan peraturan di secara massal seluruh Indonesia tidak boleh. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, ini kan ada tadi Pak Ustadz ada masalah moral, masalah pendidikan. Jadi menteri kita ini udah terlalu baik. Menteri ini merangkap 4 menteri. Apa saja? Ada menteri pendidikan, menteri agama, menteri pemuda, dan menteri perdagangan. Dia ngerangkum semua itu ke dalam satu aturan ini gitu. Mungkin kerusakan karena memang mereka sering keluar malam, didikan orang tua nggak benar. Oke. Masalah pendidikan di sekolahan nggak tepat. Saya kira di situ kan banyak unsur, sehingga timbullah masalah yang lain. Oke, di dalam mencegah itu Menteri Perdagangan mengeluarkan sehingga dianggap hanya masalah penjualan, padahal bukan masalah penjualan sebetulnya. Oke. Ada masalah-masalah lain yang bangsa kita ini belum melaksanakan itu dengan baik. Misalnya apa itu? Yang saya bilang tiap hari tawuran itu apa? Oke. Itu pendidikan, moral, Ya. agamanya yang nggak kuat, Pak Ustadz. Ya, kembali ke masalah minuman beralkohol ini. Kalau dari peraturan ini memang seperti dari dulu sepertinya memang sudah ada peraturan ini hanya boleh untuk 21 tahun ke atas. Tetapi prakteknya bagaimana? Apakah memang penjual itu sebenarnya, Pak, menanyakan sebenarnya itu? Saya mau tanya Pak Ya. Tutum ya. Nanya aja iseng. Boleh marah, boleh. Tahu nggak sih kalau yang dijual tuh haram? Begini Pak Ustadz, ini kan memang karakteristik masyarakat kita pun Nggak banyak. usah panjang, Nggak, kan itu nanya betul. pendek. Betul, barang Maksud saya haram gini, untuk Nggak, aku ada di satu Iya. sisi penjual. Betul. Gini loh Pak. Saya ada di sisi penjual. Iya. As a businessman gitu ya, Iya. Ustadz yang juga dagang. Saya mau ngasih tahu gitu loh. Kalau dagang, udah tuh ini haram. Kenapa yang mau ikut jual yang haram? Kan sebab ini bukan persoalan konsumen dan tidak konsumen. Bukan karena konsumen saya nggak apa-apa kok. Loh, gue kasihan sama yang jual. Karena yang haram itu benar-benar merusak. Iya. Contoh. Saya agak keluar dikit contohnya ya. Iya. Ada orang punya TV 21 in, nggak ada DVD-nya. Istrinya bawel ngomong mulu. Kapan kita bisa karaokean bang? Adain dong DVD-nya gitu. Lama-lama si suami karena nggak punya duit, dia nyolong. Nyolongnya sama rak-raknya lagi. Dia dapat duit, dia beli rak TV sama DVD. Seminggu hilang tuh. TV-nya hilang, raknya hilang, DVD hilang. Dicolong juga? Colong. Itu karena karakter haram. Oke. Jadi mendingan lo TV aja satu. Terus orang rumahnya apa namanya plesteran. Terus kursinya bolong-bolong. Bawahnya ada yang keramik ada yang enggak. Tapi dia hidup tenang.
Suatu saat kemudian Allah angkat dia punya derajat. Mulai dia main-main deh nih. Duit 5 juta, tembok bersih segala macam rapi, jadi bak ditarik. Dia kejeblos 1, rumah disita, malah nggak punya, pindah ke kontrakan. Nah, sifat haram tuh begitu. Justru saya kasihan. Saya nggak bicara dari sisi halal haram ya, tidak. Maksud saya, kalau saya jadi Pak Tutum, ketua retail, orang retail se-Indonesia, saya malah akan jadi abang buat adik-adik saya. Gini deh, biarin aja, kalau mau orang lain aja yang fasilitasi. Kalau begitu bukan berarti kita juga membiarkan. Maksudnya jangan sampai kita. Dari Pak Tutum bagaimana nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak Tutum ya, biar lebih panjang penjelasannya. Tetap bersama kami di Meja Bundar. Kita langsung saja dengan jawaban Pak Tutum dari pertanyaan Ustadz itu. Iya, memang saya hanya melihat negeri ini begitu indah, begitu luas, begitu beragam, begitu heterogen. Sekali lagi, saya tidak ingin membela seolah-olah kepentingan retailer saja, bukan kelompok kami saja. Saya melihat ini begitu bagus. Nah, ada sekelompok masyarakat kita yang di pulau-pulau tertentu, memang mereka tidak dilarang Pak Ustadz. Nah, kita juga harus menghargai itulah. Sekali lagi, oke, peraturan ini sudah dilaksanakan, sudah diberlakukan. Kami sebagai retailer, kami mengikuti aturan tersebut. Ada pengecualian gitu ya? Iya, dengan harapan apa? Sambil berjalan dengan proses waktu, kami pastinya akan memberikan input-input kepada Kemendak. Apa lur yang terjadi? Apa yang jangan sampai nanti peraturan tersebut tidak diikutin oleh wilayah tertentu. Untuk Pemprov juga itu ya di DKI ya, kalau terkait dengan DKI. Betul. Okay. Jadi tolonglah, ini harus dilihat secara jernih. Kita tidak boleh kaku. Kalau kita memang ada salah, direvisi saja. Baik. Saya kira itu paling bijak. Peraturan sebelumnya sangat-sangat bijak untuk mengatur ini. Baik, Pak Musri dari Anda. Ya, saya kira apa yang di peraturan yang sudah ada itu sejatinya kita mesti laksanakan. Dan di dalam pelaksanaan itu memang pengawasan inilah yang paling dipentingkan. Jadi undang-undangnya sudah ada, kemudian peraturan menteri sudah ada, bagaimana kita menjalankan dan memandu masyarakat. Nah, dalam rangka itulah pentingnya pendidikan. Jadi apa yang biasa dilakukan oleh Pemprov DKI itu mengundang orang-orang yang masyarakat, kemudian memberi penjelasan, memberi pencerahan, penyadaran. Saya kira itu perlu dilakukan. Dan yang paling penting di sini bagaimana mendidik masyarakat kita itu supaya masyarakat itu mengikuti maunya negara itu gimana gitu. Kan tidak ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada undang-undang dasar kita itu yang memandu kita untuk mencapai tujuan besar gitu ya. Nah, ada aturannya jelas begitu ya. Disitulah saya pikir yang harus dilakukan untuk memperbaiki negeri yang kita cintai ini. Ustadz Yusuf Mansur dari Anda. Sisi baiknya buat para ayah, para ibu, para kakak menyadarkan bahwa yuk nggak usah nunggu pemerintah, kita edukasilah anak-anak kita. Kuncinya di situ. Tidak usah nunggu pemerintah, itu satu. Yang kedua, ada quote yang menarik sekali buat para pedagang. Saya dari tadi konsennya ke pedagang. Karena saya bertanggung jawab gini loh. Iya. Aku nggak bertanggung jawab soal agama tok. Ekonomi juga agama. It's a part of agama. Jadi kalau saya pedagang nih nanti pada bangkrut, kan negara ini jadi rusak juga. Saya kepentingan di sana. Quote ini jadi penutup dari saya. Tidak setiap keuntungan, tidak di setiap keuntungan ada keberkahan.
Tapi di setiap keberkahan pasti ada keuntungan. Nah lu pada kalau dagang cari berkah. Jangan cuma nyari untung. Terakhir Nah, itu ingin saya tambahkan terima kasih. ternyata Sedikit ini saja, dari Pak. apa yang disampaikan Pak Tutun tadi itu, perdagangan miras itu tidak memberi keuntungan yang besar-besar sekali itu. Jadi artinya apa? Sudah memang tidak boleh secara agama menurut yang disampaikan Ustaz tadi. Keuntungan juga tidaklah terlalu besar. Bagi kami hanya sementara menghargai mudaratnya masyarakat itu, tertentu. kemudian kerusakan masyarakat itu jauh lebih Simpulannya besar. ini pendidikan perlu untuk dilakukan, Ya, pengawasan ini harus dilakukan, begitu ya, kira penting untuk dilakukan. Baik, saya harus akhiri meja bundar kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami. Saya harus akhiri, saya Feni Anastasia pamit undur diri dan saat lagi Anda dapat menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa.